Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu selalu mendoakan anak-anak dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran ibu baik itu secara daring maupun tatap muka. Dalam kesempatan ini ibu akan memberikan materi melalui daring dengan mata pelajaran PPKN. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini ibu akan menjelaskan tentang faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Jadi ada beberapa faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah faktor letak geografis. Berdasarkan letak geografis, Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu berdasarkan letak geografis. Yang kedua itu adalah berdasarkan faktor sejarah Indonesia. Anak-anak tentu telah belajar sebelumnya di mata pelajaran IPS bahwa Indonesia ini memiliki sejarah yang ada yang menyenangkan dan ada yang menyakitkan. Tentunya yang menyakitkan yang banyak yang kita alami karena kita dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, anak-anak harus baca kembali pelajaran IPS. Itu adalah nomor 2, yaitu faktor sejarah Indonesia. Yang ketiga itu adalah faktor keberagaman kenampakan alam. Keberagaman kenampakan alam itu salah satunya itu adalah pulau-pulau. Dan tentu banyak lagi kenampakan alam itu seperti pegunungan, gunung, laut dan sebagainya. Itu semuanya itu yang Ibu jelaskan 1 sampai 3 tadi adalah faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Selain faktor keberagaman bangsa Indonesia, ada juga keberagaman suku bangsa. Ibu cuma mengulang-ulang materi pelajaran PKN ini. Sebelumnya di kelas 4 anak-anak telah mempelajari beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu ada beberapa suku. Yang pertama itu adalah suku Minang, berarti di Sumatera Barat. Suku Melayu di Riau. Suku Aceh itu tuh di Aceh, dan suku Batak berarti di Sumatera Utara. Itu yang berada di Pulau Sumatera. Kalau Pulau Jawa, ada suku Jawa tentu di Jawa Timur, suku Sunda di Jawa Barat, dan Betawi di Jakarta. Sedangkan di Pulau Kalimantan itu ada suku Asmat. Kalau di Pulau Sulawesi ada suku Bugis dan Toraja. Kalau di Pulau Papua itu adalah suku Asmat dan suku Dani. Nah, itu adalah keberagaman suku bangsa. Apa saja faktor-faktor yang membedakan suku bangsa itu sendiri? Jadi di Indonesia ini banyaklah bermacam-macam suku bangsa. Apa saja yang membedakan suku bangsa itu sendiri? Yang pertama itu adalah faktornya adalah satu, adat istiadat. Karena tiap-tiap daerah itu pasti memiliki adat yang berbeda. Itulah yang termasuk perbedaan. Yang kedua itu adalah bahasa daerahnya. Tentu bahasa daerah Sumatera Barat akan beda dengan bahasa daerah Melayu, apalagi Batak. Yang ketiga adalah sistem kekerabatannya. Jadi masing-masing itu pasti berbeda. Itu adalah keberagaman suku bangsa. Jadi selain keberagaman suku bangsa, juga ada keberagaman identitas bangsa Indonesia. Jadi kita akan meluas penjelasan kita tentang keberagaman identitas bangsa Indonesia. Keberagaman itu diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II, di mana Kongres Sumpah Pemuda II ini lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda Kongres Sumpah Pemuda I.
di mana Kongres Pemuda ini, Sumpah Pemuda ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, di mana anak-anak tentu sudah paham juga ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda itu kan ada 3. Yang pertama itu berbunyi, kami putra-putri Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2, kami putra-putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Anak-anak harus menghafalnya kembali kalau sudah lupa. Berikutnya, selain Kongres Sumpah Pemuda, ada juga Kongres Perempuan Indonesia. Ini ada beberapa kongres yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama Kongres Pemuda, Kongres Sumpah Pemuda. Berikutnya adalah Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia ini dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu Kongres Perempuan Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1928. Ini dilaksanakan di Yogyakarta. Yang kedua, Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 dilaksanakan di Jakarta. Sedangkan Kongres Perempuan ketiga, Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga ini dilaksanakan tanggal 25 sampai 28 Juli 1938 dilaksanakan di Bandung. Itu kongres tanggal yang dilaksanakan selama 3 tahap. Sedangkan pesertanya tentu adalah wakil organisasi wanita. Jadi namanya Perempuan Indonesia, tentu pesertanya semuanya adalah wakil organisasi wanita. Apa saja hasil dari Kongres Perempuan Indonesia? Yang pertama yang hasil dari Kongres Perempuan Indonesia pertama itu menghasilkan membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Yang kedua, merumuskan tujuan, mempersatukan cita-cita dan usaha menunjukkan wanita Indonesia. Jadi tujuannya semuanya ke wanita Indonesia. Yang ketiga, hasil Kongres Perempuan Indonesia yang pertama itu nomor 3-nya adalah perikatan diantaranya perkumpulan wanita. Jadi membentuk perikatan kumpulannya wanita. Sedangkan hasil Kongres Perempuan Indonesia yang kedua itu adalah perburuan perempuan. Yang kedua adalah pemberantasan buta warna. Sedangkan hasil Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga, yang pertama itu adalah hak pilih dan dipilih di badan perwakilan. Jadi adanya sekarang tuh anggota-anggota yang pemimpinnya adalah wanita. Yang kedua adalah disetujuinya rancangan undang-undang tentang perkawinan modern. Itulah dia tentang hasil dari Kongres Perempuan Indonesia. Berikutnya juga Ibu akan menjelaskan tentang Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Berarti ini mendekati atau menuju hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam peristiwa Rengas Dengklok ini berhubungan dengan perebutan kebangsaan Indonesia. Siapa saja tokoh-tokoh yang diamankan dalam peristiwa Rengas Dengklok? Ada 4 tokoh yang diamankan. Yang pertama Bung Karno atau Soekarno, yang kedua Bung Hatta, yang ketiga Ibu Fatmawati, dan yang keempat itu adalah Guntur Soekarno Putra. Sedangkan yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok itu adalah tokoh-tokoh pemuda. Terus apa tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok?
Tujuan itu adalah mendesak golongan-golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi para pemuda yang pemuda-pemuda mendesak para orang tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda, di mana berkaitan dengan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, di mana di situ ada penengah, yaitu penengahnya itu Ahmad Subarjo yang melakukan supaya adanya kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Maka merumuskan teks proklamasi kemerdekaan itu mendapatkan hasil yang diharapkan. Kemudian setelah itu akan tercapailah yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Selain itu juga ada peristiwa konferensi meja bundar. Ibu akan merangkum semua materi anak-anak supaya anak-anak bisa mendengarkan video ibu dan mengambil rangkuman atau ringkasan dari materi yang ibu sampaikan. Sekarang adalah peristiwa konferensi meja bundar atau KMB, di mana terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Tokoh-tokoh yang terlibat kalau dari deklarasi Belanda itu dipimpin oleh Van Mansevent, sedangkan deklarasi dari BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Sedangkan ada proses pengakuan kedaulatan. Jadi terjadinya proses pengakuan kedaulatan ini dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Kalau di Belanda ditandatangani oleh Dr. Muhammad Hatta. Kalau di Indonesia maksudnya ditandatangani oleh Dr. Muhammad Hatta. Kalau di Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana. Sedangkan prosesnya dilakukan di Indonesia dan Belanda. Itu tentang pelaksanaan hasil konferensi meja bundar. Terus apa hasil yang didapatkan dari konferensi meja bundar? Hasil yang didapatkan itu adalah Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS akhir tahun pada bulan Desember 1949. Sedangkan yang kedua adalah penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Hasil yang ketiga adalah Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Yang keempat hasilnya adalah Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Dan yang terakhir adalah kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Nah anak-anak, menurut ibu itu aja materi untuk pembelajaran PKN, mudah-mudahan menambah pembelajaran anak-anak dalam sistem daring ini, dan ibu harap anak-anak bisa melihatnya dan memahaminya ya. Dan ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.